Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Santi akan memaparkan mengenai sistem informasi. Namun sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Kemudian berkembang menjadi generasi seperti pada tahun 1946 ENIAC dibangun menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Pada tahun 1951, UNIVAC diperkenalkan ke publik untuk penggunaan komersial. Pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiganya muncul komputer mini, kemudian pada generasi keempatnya ini, penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 70-an yang berkembang dari komputer rumahan ke komputer meja, seperti yang ada pada hari ini, yaitu teknologi laptop dan ponsel cerdas. Konsep sistem informasi. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sumber dari informasi adalah data informasi. Data informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata atau fake yang digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu model siklus informasi menurut John Birch. Siklus informasi merupakan gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Tahapan siklus informasi dimulai dari data. Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak, kemudian perlu diolah lebih lanjut. Data ditangkap sebagai input, kemudian diproses melalui suatu model membentuk output berupa informasi. Penerima atau pemakai kemudian menerima informasi tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Data baru tersebut selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya, kemudian seterusnya sehingga membentuk suatu siklus informasi atau information cycle. Baik, yang selanjutnya saya Devi Febriani dengan NIM 51122010024 akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan data dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak, yaitu yang pertama, perangkat lunak pembuatan laporan atau report writing software, yang kedua model sistematis. Adapun sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, yaitu suatu sistem yang membangun seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Output DSS ini berupa groupware. Groupware memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan dalam kelompok atau group decision support system. Masa depan teknologi informasi ini akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer ini diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi ini diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Baik, saya Rinadi Sugianto dengan NIM 51122010005. Di sini terdapat model sistem umum perusahaan, seperti aliran sumber daya fisik, meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Semuanya itu akan dijadikan input, diproses, dan akan menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. Terdapat juga aliran sumber daya virtual, seperti data dan informasi dalam bentuk keputusan. Terdapat juga mekanisme pengendalian perusahaan, seperti standar kinerja, manajemen perusahaan, dan proses mengubah data menjadi informasi. Terdapat juga aliran lingkaran umpan balik, data dikumpulkan dari perusahaan, dari lingkungan, kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Lalu terdapat 8 unsur lingkungan perusahaan, seperti pemerintah, komunitas global, komunitas keuangan, serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pemasok, dan pelanggan. Adapun rantai nilai Potters.
Potter berargumentasi bahwa peluang perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada langkah berbeda di rantai nilai. Rantai nilai dibuat di aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada margin perusahaan. Selanjutnya, pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi lainnya. Partisipasi perusahaan dengan partner bisnis bekerja sebagai unit koordinasi, menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Adapun dimensi keunggulan kompetitif, seperti yaitu keunggulan operasional, transaksi dan proses harian yang memberikan keuntungan. Adapun keunggulan taktis, metode untuk menyempurnakan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Dan yang terakhir yaitu keunggulan strategis. Keuntungan dicapai melalui seleksi arah strategi mendasar dan tujuan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Andika Pramudia dengan NIM 51122011034 akan menjelaskan tentang tantangan dari pesaing-pesaing global. Jika berbicara mengenai pesaing global, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai MNC. MNC atau Multinational Company yaitu perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kesulitan timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh MNC sangat luas. Sumber daya informasi yang tersebar menjadi sulit dikelola dan dapat diukur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bersaing. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Semua keunggulan disebabkan oleh adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi melalui penggunaan sumber daya informasi perusahaan. Informasi dipandang memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi itu sendiri. Yang pertama ada keterkaitan, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada tepat waktu, dan yang terakhir ada kelengkapan. Selanjutnya ada SPIR atau Strategic Planning for Information Resource. Itu merupakan pengembangan bersama dari perencanaan strategis untuk kedua perusahaan dan jasa informasinya. Ada 2 topik inti yang harus ada di setiap perencanaan strategis bagi sumber daya informasi, yaitu objektivitas yang akan menjadi pencapaian setiap kategori sistem informasi selama periode waktu tertentu dengan perencanaan. Lalu sumber daya informasi itu sendiri yang perlu menemukan objektivitasnya agar nantinya bisa membantu dalam persaingan di pasar global.